Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Ya, alhamdulillah pada pertemuan hari ini, yaitu pertemuan kelima mata kuliah administrasi pembangunan. Dan untuk materi pada malam hari ini yaitu administrasi bagi pembangunan. Hakikat pembangunan nasional. Pembangunan, menurut literatur ekonomi, pembangunan sering didefinisikan sebagai proses yang berkesinambungan dari peningkatan pendapatan real per kapita melalui peningkatan jumlah dan produktivitas sumber daya. Pembangunan nasional. Pembangunan nasional merupakan pencerminan kehendak untuk terus-menerus meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat Indonesia secara adil dan merata, serta mengembangkan kehidupan masyarakat dan penyelenggaraan negara yang maju, demokratis berdasarkan Pancasila. Pembangunan nasional diarahkan untuk mencapai kemajuan dan kesejahteraan lahir batin, termasuk terpenuhinya rasa aman, rasa tentram, dan rasa keadilan. Perencanaan pembangunan Indonesia didasarkan pada undang-undang tersendiri, yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Pembangunan yang berdasarkan pada undang-undang merupakan suatu keadaan baru bagi Indonesia karena sebelumnya berdasarkan pada suatu ketetapan Majelis Musyawarah Rakyat tentang garis-garis besar haluan negara atau GBHN. Akan tetapi setelah ada amandemen Undang-Undang Dasar 1945 di Indonesia, terjadi pula perubahan pada dasar hukum perencanaan pembangunan. Poin kedua yaitu sistem perencanaan pembangunan nasional. Menurut pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, pembangunan nasional adalah upaya yang dilaksanakan oleh semua komponen bangsa dalam rangka mencapai tujuan bernegara. Pembangunan nasional diselenggarakan berdasarkan demokrasi dengan prinsip-prinsip kebersamaan, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, serta kemandirian dengan menjaga kesinambungan, keseimbangan, kemajuan, dan kesatuan nasional. Proses pembangunan nasional tersebut didahului oleh adanya suatu perencanaan yang dilakukan dengan suatu cara tertentu. Perencanaan adalah proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat melalui urutan pilihan dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. Sistem perencanaan pembangunan nasional adalah kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat pusat maupun tingkat daerah. Poin ketiga, sistem perencanaan pembangunan nasional. Perencanaan pembangunan nasional disusun secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh, dan tanggap terhadap perubahan. Perencanaan pembangunan nasional mencakup penyelenggaraan perencanaan makro, semua fungsi pemerintahan yang meliputi semua bidang kehidupan secara terpadu dalam wilayah negara Republik Indonesia. Perencanaan pembangunan nasional terdiri atas perencanaan pembangunan yang disusun secara terpadu oleh kementerian atau lembaga dan perencanaan pembangunan oleh pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya. Perencanaan pembangunan nasional menghasilkan rencana pembangunan jangka panjang, rencana pembangunan jangka menengah, dan rencana pembangunan tahunan. Tahapan perencanaan pembangunan nasional meliputi penyusunan rencana, penetapan rencana, pengendalian pelaksana rencana, dan evaluasi pelaksanaan rencana. Administrasi bagi pembangunan. Hakikat administrasi pembangunan adalah administrasi dari atau bagi pembangunan, administration of development. Banyak cara pendekatan untuk mengkaji administrasi, yaitu dari segi komponen, kegiatan, atau prosesnya,
atau dengan menggunakan pendekatan yang relatif baru berkembang, yaitu kebijaksanaan publik. Seperti yang telah diuraikan pada bab 2, akan tetapi untuk dasar pemahaman dapat digunakan pendekatan Waldo tahun 1992. Ia menjelaskan bahwa jika kita mencerminkan administrasi untuk mencari wujudnya, ditemukan dua aspek, yaitu manajemen dan organisasi. Organisasi digambarkan sebagai wujud statis dan mengikuti pola tertentu, sedangkan manajemen adalah dinamis dan menunjukkan gerakan atau proses. Keduanya dapat digunakan untuk analisis administrasi, termasuk untuk administrasi pembangunan. Menurut Ginanjar tahun 1996 halaman 20, pendekatan yang tepat untuk membahas administrasi bagi bangunan adalah pendekatan manajemen. Studi mengenai manajemen telah banyak mengilhami perkembangan, akan tetapi teori pokoknya tidak berubah. Teori pokok tersebut menjelaskan bahwa sekurang-kurangnya ada 3 kegiatan besar yang dilakukan oleh manajemen, yakni perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan. Fungsi manajemen pada sistem administrasi negara di berbagai negara, baik pada negara yang sedang membangun maupun di negara maju, sama saja. Yang berbeda adalah penekanannya. Perbedaan teknik atau metode penyelenggaraannya juga bergantung pada pengaruh berbagai faktor, seperti sistem politik, latar belakang budaya, atau tingkat penguasaan teknologi negara tersebut. Manajemen pembangunan adalah manajemen publik dengan ciri-ciri yang khas. Demikian pula administrasi pembangunan adalah administrasi publik atau negara dengan kekhasan tertentu. Untuk analisis, manajemen pembangunan terbagi menjadi beberapa fungsi, yaitu cukup nyata atau distrik. Ginanjar tahun 1996 memerinci 8 fungsi tersebut, yaitu 1. Perencanaan, 2. Pengerahan atau mobilisasi sumber daya, 3. Pengerahan partisipasi masyarakat, yang keempat penganggaran, yang kelima pelaksanaan pembangunan yang ditangani langsung oleh pemerintah, yang keenam pengordinasian, ketujuh pemantauan dan pengevaluasian, dan terakhir kedelapan adalah pengawasan. Baik, kita perinci satu-satu dari fungsi tersebut. Yang pertama adalah perencanaan dan administrasi pembangunan. Perencanaan pembangunan merupakan tugas pokok dalam administrasi atau manajemen pembangunan. Perencanaan diperlukan karena kebutuhan pembangunan lebih besar daripada sumber daya yang tersedia. Melalui perencanaan, pemerintah dapat merumuskan kegiatan pembangunan yang secara efisien dan efektif sehingga dapat memberikan hasil yang optimal dalam memanfaatkan sumber daya yang tersedia dan mengembangkan potensi yang ada. Berikut faktor dalam perencanaan pembangunan. Yang pertama adalah tujuan akhir yang dikehendaki. Jadi pada saat kita melakukan perencanaan, kita harus tahu tujuan kita merencanakan pembangunan ini kemana. Jadi yang pertama adalah tujuan akhir yang dikehendaki. Yang kedua, sasaran dan prioritas untuk mewujudkannya. Jadi sasarannya harus jelas dan prioritasnya yang mana dulu yang akan kita inikan. Yang ketiga adalah jangka waktu mencapai sasaran. Jadi pada saat kita melakukan perencanaan, jangka waktunya harus jelas. Jangan kita asal-asalan pada saat membuat perencanaan tidak tahu kapan pencapaiannya, akhirnya perencanaan tersebut tidak memiliki tolak ukur. Yang keempat adalah masalahnya yang dihadapi apa saja. Ini bisa kita lihat. Yang kelima, modal atau sumber daya yang akan digunakan serta pengalokasiannya. Jadi kita tahu modalnya dari mana, seperti apa, sumber daya yang bisa kita pakai apa saja. Ini harus kita data dulu. Yang keenam adalah kebijaksanaan untuk melaksanakannya. Jadi setelah kita tahu masalah yang dihadapi,
Yang keenam, kebijaksanaan untuk melaksanakannya. Jadi teman-teman harus bisa, suatu negara harus bisa memilih mana kira-kira yang tepat. Jadi setelah kita tahu masalah yang dihadapi, setelah kita tahu modal kita berapa, setelah kita tahu sumber daya yang kita punya apa aja, jadi kebijaksanaan kita sebagai negara untuk mana yang lebih tepat untuk dilaksanakan terlebih dahulu. Yang ketujuh adalah orang, organisasi atau badan pelaksanaannya. Jadi kita harus menentukan setelah kita sudah tahu masalahnya, sudah tahu modalnya, sudah tahu jangka waktunya, sudah tahu mana yang akan kita laksanakan terlebih dahulu, kira-kira siapa yang akan melaksanakan. Apakah orang, pada organisasi atau badan pelaksana, itu kan kita tentukan. Yang terakhir, mekanisme pemantauan, evaluasi dan pengawasan pelaksanaannya. Jadi pada saat kita merencanakan pembangunan, di akhir harus adanya evaluasi sehingga kita tahu pembangunan kita sudah berjalan sesuai yang kita kehendaki atau ada kesalahan di saat pelaksanaannya. Dan kita bisa mengetahui kesalahan ada di mana karena kita sudah bisa melihat dari hasil evaluasi tersebut. Perencanaan dapat dilakukan dan diperlukan untuk pembangunan dengan memenuhi syarat berikut. Yang pertama, bersifat garis besar dan indikatif. Yang kedua, mengendalikan dan mengarahkan investasi pemerintah yang mendorong meningkatnya usaha masyarakat swasta. Yang ketiga, mendorong bekerjanya pasar. Yang kelima, mengikut sertakan masyarakat dalam prosesnya. Yang keenam, memajukan golongan masyarakat dan wilayah dengan ekonomi pasar saja tidak mungkin berkembang atau bersaing dalam memperoleh akses faktor-faktor produksi. Kedua, pengerahan sumber daya. Jadi kita tahu tadi pertama adalah perencanaan, kedua pengerahan sumber daya. Memobilisasi sumber daya yang diperlukan, ada beberapa faktor yang harus kita lakukan. Yang pertama adalah berupa dana atau modal, jadi sumber daya keuangannya, sumber daya manusianya, sumber daya teknologinya, sumber daya organisasi atau kelembagaan. Jadi sumber daya inilah yang harus kita bisa mobilisasi, artinya kira-kira apa dan bagaimana dan siapa yang akan kita gunakan, teknologi apa yang bisa kita manfaatkan, lembaga atau organisasi apa yang bisa bersinergi dengan kita. Yang ketiga adalah mobilisasi dana pembangunan. Dana pembangunan bersumber dari pemerintah dan masyarakat. Manajemen pembangunan bertugas memobilisasi dana pembangunan yang dapat dihasilkan dari kegiatan pemerintah seperti pajak dan penerimaan lain di luar pajak dan tabungan masyarakat. Jika tabungan pemerintah dan tabungan masyarakat tidak memadai untuk mencapai sasaran pembangunan yang diinginkan, manajemen pembangunan harus mengupayakan sumber dana pembangunan dari luar negeri dengan syarat yang paling menguntungkan. Artinya tidak asal ini aja. Kita bisa ya seperti yang sekarang sudah lakukan, bekerja sama dengan Cina pada saat membangun LRT, Jepang dengan itu. Yang keempat adalah penyiapan sumber daya manusia. Kelemahan negara berkembang dalam menyelenggarakan pembangunan terutama terletak pada sumber daya manusia, pada kuantitas, tetapi pada umumnya terletak pada kualitasnya. Oleh karena itu, manajemen pembangunan bertugas untuk menyiapkan sumber daya manusia yang dapat memenuhi kebutuhan pembangunan berupa tenaga kerja, yang dapat memenuhi kebutuhan pembangunan berupa tenaga kerja yang berkualitas, yaitu tenaga kerja yang kreatif, produktif, memiliki disiplin dan etos kerja, serta mampu mengembangkan potensi dan memanfaatkan peluang. Jadi, hampir di seluruh negara-negara yang berkembang memang sangat minim SDM yang berkualitas seperti ini. Makanya ini menjadi tantangan bagi
manajemen pembangunan untuk menyiapkan dan mencari tenaga kerja atau sumber-sumber daya manusia yang betul-betul berkualitas. Yang kelima adalah pemanfaatkan teknologi. Setiap upaya pembangunan memerlukan teknologi yang tepat. Semakin tinggi taraf perkembangan sebagai hasil pembangunan, semakin canggih dan beragam teknologi yang dibutuhkan. Dalam kenyataannya, tidak semua teknologi tersedia atau telah dikuasai oleh negara berkembang. Dalam kaitan ini, manajemen pembangunan bertugas mendorong diperolehnya teknologi yang dapat diperlukan untuk melaksanakan pembangunan secara efektif dan efisien. Dalam mengembangkan teknologi, manajemen pembangunan perlu memperhatikan kondisi sosial, ekonomi, dan sosial budaya masyarakat. Kondisi sosial ekonomi turut menentukan dalam pemilihan jenis teknologi, yaitu padat modal atau padat karya, atau gabungan keduanya. Kondisi sosial budaya turut menentukan proses transformasi penguasaan teknologi dari pengguna menjadi penghasil teknologi. Yang keenam adalah penguatan kelembagaan. Tugas manajemen pembangunan adalah membangun dan mempersiapkan lembaga yang dibutuhkan agar pembangunan dapat berhasil mencapai sasarannya. Untuk itu, organisasi pemerintah perlu dibangun agar dapat berfungsi sebagai alat pembangunan. Selain itu, lembaga-lembaga sosial, ekonomi, dan sosial politik masyarakat juga harus dibangun agar pembangunan dapat berlangsung efisien dan memperoleh partisipasi yang seluas-luasnya dari masyarakat dan dilakukan dengan derajat rasionalitas yang tinggi. Yang ketujuh adalah menggerakkan partisipasi masyarakat. Studi empiris banyak menunjukkan bahwa kegagalan pembangunan atau pembangunan tidak mencapai sasaran disebabkan partisipasi rakyat berkurang. Bahkan banyak kasus menunjukkan rakyat menentang upaya pembangunan. Keadaan itu dapat terjadi karena beberapa sebab berikut. Yang pertama adalah pembangunan hanya menguntungkan segolongan kecil, bahkan dianggap lebih merugikan rakyat. Yang kedua, pembangunan dimaksudkan untuk menguntungkan rakyat banyak, tetapi rakyat kurang memahami maksud itu. Yang ketiga, pembangunan dimaksudkan untuk menguntungkan rakyat dan rakyat memahaminya, tetapi cara pelaksanaannya tidak sesuai dengan pemahaman itu. Yang keempat, pembangunan dipahami akan menguntungkan rakyat, tetapi sejak semula tidak mengikut sertakan rakyat. Jadi memang peran rakyat atau masyarakat sangat diperlukan untuk pada saat menentukan atau menentang upaya pembangunan untuk masyarakat sangat dibutuhkan sekali. Jadi memang ini yang harus diperhatikan oleh pemerintah. Makanya sekarang bisa teman-teman lihat pada saat pemilihan pemilu maupun pemilihan wakil daerah semua melalui pemilu langsung. Jadi memang agar supaya masyarakat ikut merasa terlibat. Jadi pada saat memilih pimpinan, masyarakat merasa dilibatkan, sehingga pada saat pemerintah mengeluarkan kebijakan itu minimal adalah mewakili dari rakyatnya. Nah, kita masuk tugas manajemen pembangunan. Tugas penting manajemen pembangunan adalah membimbing, menggerakkan, dan menciptakan iklim yang mendukung kegiatan pembangunan yang dilakukan oleh masyarakat. Hal tersebut dilakukan melalui kebijaksanaan peraturan serta kegiatan pembangunan pemerintah yang diarahkan untuk menunjang, merangsang, dan membuka jalan bagi kegiatan pembangunan masyarakat. Dengan demikian, berkembang konsep pemberdayaan masyarakat yang pada hakikatnya mampu dan memandirikan masyarakat. Tugas manajemen pembangunan antaranya yang pertama adalah penganggaran, yang kedua pelaksanaan pembangunan, yang ketiga koordinasi, yang
Yang ketiga adalah koordinasi. Yang keempat, monitoring dan evaluasi. Yang kelima, pengawasan pelaksanaan pembangunan. Yang keenam, sistem informasi dalam manajemen pembangunan. Ini adalah tugas manajemen pembangunan. Bukan hanya menentukan anggaran yang akan dipakai berapa, menentukan juga pelaksanaan pembangunan nanti siapa dan bagaimana, koordinasinya seperti apa, monitoring dan evaluasinya bagaimana, pengawasan pelaksanaan pembangunannya seperti apa, sistem informasi dalam manajemen pembangunan juga harus disiapkan. Jadi pada saat semua sudah tersistem, jadi kesalahan kecil dapat diminimalisir. Penyempurnaan administrasi untuk melaksanakan pembangunan. Yang pertama, hakikat penyempurnaan administrasi. Hakikat penyempurnaan administrasi di sini ada dua faktor. Yang pertama, tujuan, susunan, prosedur organisasi lembaga negara baik yang bersifat departemental maupun non-departemental. Yang kedua, sistem dan prosedur pengurusan alat-alat negara termasuk sikap dan kesejahteraannya dengan maksud meningkatkan efektivitas organisasi dalam mencapai pembangunan nasional. Faktor yang kedua adalah faktor yang mempengaruhi penyempurnaan administrasi. Faktor yang mempengaruhi penyempurnaan administrasi yang pertama, keadaan perubahan. Jadi tujuan, sasaran dan sebagainya. Jadi semua ada perubahan atau tidak. Keadaan perubahan, tujuan, sasaran dan sebagainya. Yang ketiga, implementasi penyempurnaan administrasi pembangunan. Yang keempat, upaya penyempurnaan administrasi di Indonesia. Yang kelima, pertimbangan ekonomis pelaksanaan administrasi. Ini poin ketiga, implementasi penyempurnaan administrasi pembangunan. Pada hakikatnya dilihat dari lingkungan administrasi. Lingkungan administrasi terbagi tiga. Yang pertama, bidang politik, bidang ekonomi, dan bidang sosial. Jadi bidang politiknya, apakah politik mendukung terjadinya pembangunan nasional tersebut. Bidang ekonominya juga sama, apakah bidang ekonominya sudah layak, sudah bisa, sudah setuju. Untuk bidang sosialnya juga seperti apa, masyarakatnya, dari masyarakat, walaupun masyarakat ini nanti akan dipilah dari tingkat pendidikannya, dari tingkat ekonominya, dari tingkat sosialnya. Terima kasih. Itu adalah materi pertemuan pada hari ini. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf.